Ini dia sekarang sudah ada Erika Carlina. Hai Sobat RDI, Yo. I'm here. Oke, jadi sekarang ini mencoba dunia tarik suara. Padahal sibuknya kan main loh. Kan main, benar. Aduh. Berarti masih kurang sibuk kalau masih bisa disempet-sempetin ya. Oke, kalau netizen bilang apa namanya, boleh ya kalau multitasking gini ya. Multi talent. Oh, multi talent berarti. Oh iya benar multi talent dong. Kalau kasih gue ya kan, Iya, ngomong bener-bener. juga, tangan juga Bener. ya kan. Bener. Nah, Queen of Party ini julukannya. Terus single yang terbaru langsung dikeluarin, ininya party-party parah gitu kan ya. Iya, betul. Baiklah, tapi sekarang ini lagi dalam kondisi yang oke banget ya untuk mampir ke Radio RDI atau gimana? Walaupun keadaannya lagi flu dan demam dan apa, untuk Radio RDI mah aku Asik. hajar terus. Sikat, hajar pokoknya ya. Oke, sama-sama kita ya. Oke, baik kalau gitu Sobat RDI, ini juga ngobrol-ngobrol ini kamu bisa lihat juga di live YouTube-nya RDI 97.1 FM Jakarta. Terus kamu yang pengen tanya boleh banget ke WhatsApp RDI 0812 12 971. Oke. Aku juga sama ini kita ya. Lagi musim ya, Bukan say? main, efek panas juga ya kan. Iya. Selebgram, oh iya. Terus acting, nge-host, nyanyi, terus semua olahraga, apalagi motoran. Sekarang nyoba nyanyi. Gimana tiba-tiba tuh dapat hilang, hey gue nyanyi gitu. Sebenarnya kalau dibilang nyanyinya gimana, aku dari kecil sih pengen jadi penyanyi ya. Jadi sebenarnya lebih pengen ke nyanyi. Ke semuanya sih, memang anaknya nggak pernah puas ya, pengen ini pengen itu Oke. gitu ya. Nah kalau misalnya tanya kok tiba-tiba, nggak tiba-tiba juga, emang dari kecil pengen banget jadi penyanyi. Mungkin baru dapat jalannya, baru dapat kesempatannya di tahun ini gitu loh. Makanya muncullah La Samba Primadona ini. Oke, nah kenapa memilih lagu itu ya? Itu kan tahun berapa sih? Tadi aku coba-coba cari-cari dulu kan. Itu sekitar 70-an malah. Oh iya. Yes, ini tahun 70-an yang memang usianya juga belum nyampe sama aku ya. Jadi ini memang lagu zaman mami papi aku masih ABG banget, yang hits banget gitu ya pada zamannya. Dan aku coba merubah aransemennya ke lebih kekinian, karena kan emang Gen Z zaman sekarang itu kan lagunya mungkin lebih mellow, ya kan, lebih yang menyayat-nyayat hati gitu. Betul. Dan aku ngerasa kayaknya musik zaman sekarang ini udah mulai kehilangan sosok-sosok yang party-partinya, yang nyanyi have fun gitu. Makanya aku ya udah deh, kenapa enggak. Dan emang juga kan menceritakan lagunya tentang ratu pesta, yang kok bisa kebetulan banget brandingannya aku juga lagi Queen of Party gitu. Ya udahlah, sikat. Oh gitu. Jadi sebenarnya apakah memang ditawarin sebelumnya tuh ada beberapa lagu atau memang udah langsung lagu yang ini? Ada beberapa lagu, ada beberapa musisi yang nawarin juga lagu-lagu mereka. Ada juga ditawarin featuring juga sama musisi-musisi legendaris. Tapi yang namanya jodoh ya, sama lagu juga jodoh. Aku terpanggilnya di lagu La Samba Primadona ini. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Sobat RDI tentang lagu atau single terbaru ini ya kan, yang akhirnya di aransemen ulang gitu kan ya, dengan rasa dari Erika. Halo. Pokoknya masih semangat harus dong kayak gitu ya, karena kan memang ini mengeluarkan single baru La Samba Primadona. Oke, kita ngomongin soal La Samba Primadona. Baiklah, udah banyak juga yang nanya, tapi nanti ini udah ada nih. Oke, baiklah, langsung aja. Jadi Faisal Arif yang nanya juga, ini lagu baru gitu kan ya. Terus juga apa istimewanya dari lagu La Samba Primadona ini ya, akhirnya memilih itu berarti? Oke, poin satunya kalau dibilang lagu baru bukan ya. Tadi aku udah jelasin ini lagu lama banget yang memang sudah berumur puluhan tahun. Bener. Yang aku recycle dengan aransemen yang baru dan kekinian, yang mungkin bisa lebih diterima oleh Gen Z juga. Gitu. Jadi kalau misalnya pengen tahu letak menarik dan letak perbedaannya, bisa didengerin dulu lagu La Samba Primadona zaman dulu. Bener. Kemudian dengarkan lagu La Samba Primadona yang kekinian. Nah itu dia, aku melakukan itu tadi Sobat RDI supaya tuh bisa. Nah kan ada yang gini gak sih, maksudnya kayak bilang kayak misalnya terlalu jauh kah gitu kan ya dari yang dulu gitu, atau lagunya memang sengaja dibikin seperti yang sekarang supaya tidak ada bayang-bayang dari yang lagu zaman dulunya gitu gak sih? Oh enggak dong, malah maksudnya
dari ciri khas dari lagu La Samba Primadona ini nggak dihilangkan sama sekali. Lirik punnya tidak ada yang dirubah sama sekali. Yang kita rubah lebih ke aransemennya aja ya. Aransemennya itu kita bikin lebih kekinian, itu artinya agar pendengarnya juga bisa tahu perbedaannya gitu. Lebih mengikuti zaman aja sih gitu ya. loh. Jadi kalau dilihat komen-komennya apa sih responnya pasti kaget lah. Kagetnya karena dari mulai suaranya juga, warna suara aku sama Katri Utami itu beda banget ya. Jadi emang dia sopran, akunya alto gitu. Itu udah beda banget. Terus juga dilihat kagetnya lagi aransemennya itu dulu mungkin lebih ke disco 70-an, sekarang lebih ke partinya anak muda zaman sekarang gitu. Oke, kamu juga kalau ngelihat video klipnya ini keren banget sih Sobat RDI. Nanti ya kita ngebahas soal itu. Baiklah, yang tadi udah tanya yang mau nanya juga masih bisa banget ya. Baik, nah ada cerita uniknya nggak sih ketika memang harus menyanyikan lagu ini gitu kan? Atau mungkin ada kesalahan-kesalahan yang memang akhirnya Eri dapetin gitu supaya terhindar dari tadi bayang-bayang tahun 70-an itu ya? Kalau ditanya susah ya susah banget ya. Karena kan aku bukan terlahir atau mempunyai darah musisi. Tidak pernah dari kecil aku diarahkan menjadi seorang musisi gitu ya. Yang memang walaupun sebenarnya pengen nyanyi gitu iya betul. Jadi banyak banget kesulitan-kesulitan yang aku hadapin. Cuman ya puji Tuhan alhamdulillahnya semua bisa terlewati. Dan tentunya pasti dengan bantuan-bantuan orang-orang sekitar ya, yang mau bantuin aku. Kayak aku latihan tes vokal juga sama Mbak Uci. Terus juga orang-orang di belakang banyak banget deh. Mas Irfnat juga dia ngebantu aku take vokalnya gimana supaya ya, karena kalau bisa dibilang musik ini cuman dalam jangkauan 1 bulan kurang sih ngegarapnya. Dari mulai latihan, take vokal, video klip. Jadi maksudnya kayak ya kita kejar tayang banget gitu ya. Dibilang kejar tayang enggak, emang kebetulan 1 bulan aja sih gitu. Aku pikir karena memang kan Eri ini kan sibuk banget gitu kan ya, film juga gitu kan. Aku pikir ya udah ayo deh ini ya mumpung lagi ada waktu untuk bikin yang musiknya dulu, musik gitu misalnya. Salah satu gitu alasannya itu sih. Oke. Nah, udah juga ini gak sih ketemu langsung atau mungkin ngobrol-ngobrol sama Mas Indra Lesmana atau Mbak Tri Utami, aku mau nyanyi lagu ini loh gitu. Udah dong, pastinya kan kita kalau membawakan lagu seseorang itu kita harus ya permisi dulu, diperbolehkan atau tidaknya. Dan udah ada obrolan tentunya udah gitu. Mas Indra Lesmananya juga udah ngasih ucapan walaupun lewat video ya, untuk congratulations untuk lagunya. Dia juga happy gitu, seneng sih maksudnya. Iya, kita responnya kan positif gitu ya. Oke. Betul. Terus ini kan setelah awalnya nih sebelum apa namanya take vokal, ketika udah selesai semua udah rampung semuanya, dikasih lihat lagi nggak sih? Iya pasti. Bahkan sebelum launching kita udah kasih ke Mas Indra Lesmana dulu gitu loh, dilihat dulu gitu. Bahkan kita juga sempet ya, karena backing vokalnya kita mengharapkan tetap dengan suara Mas Indra Lesmana, cuma mungkin kan jadwalnya ya kita nggak nemu nih tektokannya untuk tek vokalnya. Tadinya gitu. mau dimasukin iya, itu. tapi akhirnya backing vokalnya Mas Irfnat tadi gitu. Baiklah. Oke deh Sobat Irdi, kamu penasaran kan kayak gimana sih lagunya? Sebenarnya sih juga sering diputar di Radio RDI. Masa sih? Iya dong. Coba dong dikit deh. Aduh, apa sih ya? Yang pas bagian ini aja refnya. Dalam suatu pesta. Aduh, suara serak banget. Bayangin dia serak banget dong, cakep banget suaranya. Iya, pokoknya udah dengerin aja deh lagunya La Samba Primadona. Ini dia. Dan ternyata Erin ini suka banget sama lagu-lagu Jawa yang salah satunya barusan diputar. Betul. Mungkin kalau misalnya, tapi itu udah bukan rahasia umum juga sih. Emang aku selalu kalau misalnya ada koplo-koploan begitu pasti yang paling depan paling hafal aku gitu. Walaupun di lingkungan teman-teman Jaksel aku kayak apa sih lah gitu ya. Kok lo bisa lah ngomong Jawa kok nggak bisa gitu. Tapi seru ya sebenarnya ya. Kalau misalnya lu pengen ngegalau banget gitu bisa sebenarnya lagu-lagu Jawa ini cocok banget ya gak sih? Yang paling seru itu lagu Jawa walaupun galau tuh bisa bikin goyang ya. Iya betul. Gitu, jadi tetap badan tuh goyang walaupun air mata turun satu persatu ya. Oke, baiklah. Nah kita lanjut lagi aja. Aduh, gimana dong ini batuk. Lagi musim say. Betul, dimaklumi ya Sobat RDI. Oke, kita bahas soal video klip. Dan ternyata memang udah ada pendengar juga yang lihat video klipnya. Gini.
di video klip itu kok ada konsep gitu sih Kak, pakai topeng kepala banteng gitu. Iya, Gimana memang tuh Kak? konsepnya emang party banget sih. Jadi emang ada banyak banget orang-orang pakai baju-baju unik-unik. Makanya kalau misalnya pengen lihat bisa lihat langsung di YouTube aku Erika Karlina, judulnya Samba Primadona. Itu video klipnya emang banyak keseruan-keseruan yang mungkin kalian belum pernah lihat ada di situ. Ini banyak banget loh orang yang terlibat, ngelibatin berapa orang? Kalau dari ekstrasnya aja itu ada 150-an orang gitu. Jadi emang party banget. Kita bikin emang benar-benar party banget. Terus ngambilnya di lokasi, maksudnya ini wilayahnya di daerah mana gitu? Ini tentu saja di Jakarta Selatan. Iya, ini di baiklah. klub terbesar se-Asia ini. Di The Edge Club. Oke. Baik. Terus juga ini dari kostumnya banyak banget. Iya, kostumnya banyak. Baju yang aku pakai pun umurnya itu udah puluhan tahun. Itu bajunya dari Kak Edi Betty. Jadi bajunya ini umurnya udah 30 tahun belum pernah dikeluarin lagi, akhirnya boleh dikeluarin di video klip aku ini. Baju yang paling muda umurnya itu 18 tahun. Itu yang warna merah. Yang warna merah. Terakhir itu dipakai di konser pertamanya Kak Anggun. Oke. Jadi udah belas. Maksudnya gimana rasanya gitu kan buat video klip terus support kostumnya gitu kan. Memang yang udah tahunan banget gitu lah. Iya, rasanya pasti seneng ya, dipercaya juga. Deg-degan gak sih? Deg-degan banget, apalagi itu kan ada baju bulu-bulu, bulunya rontok satu dan nangis aku. Seneng lah, goyang-goyang apa gitu. Iya. Oke. Baik, terus yang putih-putih ini, ini juga sama ya kayak bulu-bulu gitu. Iya, bajunya banyak lumayan agak beresiko ya, bawaannya harus pelan-pelan banget, hati-hati banget gitu. Tapi harus tetap terlihat ini ya, sensualnya dapet, seksinya dapet gitu kan ya. Terus yang oranye ini lucu loh, yang oranye. Oranye apa kuning sih? Itu orange ya, itu berat banget sih. Oh iya? Berat banget bajunya. Karena itu kan besi-besi. Yang aku pakai yang depannya itu yang gold itu besi-besi. Terus berapa lama nih bikin video klip gini? Karena kan memang lumayan ya durasi untuk ganti kostum dan persiapan nih, setting lagi begini, orang sini gitu-gitu kan, gimana? 1 hari aja sih. Langsung 1 hari. Pokoknya pembuatan semuanya 1 bulan itu udah full banget, dari pembuatan video klipnya, take vokalnya, coachingnya, semuanya 1 bulan. Ini pokoknya timnya nih sat-sat parah ya? Sat-sat parah sih, lebih ke dapat pressure ya yang besar banget. Oke. Berarti nggak ada kesulitan ya sepanjang pembuatan video klip ya? Ya ada sih, tapi ya kita anggapnya itu pasti yang namanya proyekan besar pasti ada aja lah. Cuman bisa kita tutupin lah, maksudnya. Ya waktu itu hairdo aku tiba-tiba nggak dateng, itu kita panik banget. Banyak banget gitu. satu Jadi dan ada ini ada juga aja, ya, cuman kan ya? pasti kan itu ada aja lah setiap proyekan lah gitu. Oke. Dan karena tadi 150 orang yang terlibat gitu kan ya. Ini berarti settingnya dan semua-semuanya agak-agak butuh waktu dong ya? Iya, enggak juga sih, enggak juga. Itu aku mulai syutingnya dari pagi. Aku udah ada di lokasi itu jam 6:30-an, jam 6, jam 6:30 gitu. Yang lain-lainnya juga udah ready, dari mulai ekstrasnya juga udah standby. Dan kita take-nya juga nggak terlalu banyak, kayak one take oke gitu. Jadi banyak banget stock shotnya. Jadi ya makanya bagus banget sih, bukan bagus-bagus aja, bagus banget, mewahnya dapet juga loh. Oke. Terus apa lagi ini kakak, satu lagi nih kakak, ada yang nanya Rino Majenang. Kakak, kakak mirip banget sama Cinta Laura, ada hubungannya enggak? Akhirnya Cinta Laura gitu. Iya loh. Emang bukan, biasanya adalah tahu. Jangan. Adalah yang disebut itu lagi. Kalau Cinta Laura apa miripnya ya? Jauh banget, enggak lah. Mungkin karena sering main kali sama Cinta, sering berdua gitu. Enggak sih. Miripnya mungkin karena zodiaknya sama kali ya. Dia Leo, aku Leo. Oke. Gitu. Baiklah. Nah, buat kamu juga Sobat RDI, jadi dari sekarang kalau pengen lihat video klip itu kan udah ada, langsung aja ya ke Erika Karlina. Jadi ini juga buat YouTube channel juga gitu kan. Nah, disitulah ada official music videonya Sobat RDI. Jadi kamu bisa lihat karena ini baru 1 bulan dan semua ternyata komen-komennya sangat positif. Aduh, amin.
Dan ini obrolan Exist Sobat RDI bersama Erika Karlina Eka gitu ya. Iya. Kalau anak Jaksel kamu gimana sih? Sama aja sih. Sama aja ya. Sama aja sih. Eri sih lo itu pakai Eri. Oke. Yaudah, sekarang waktunya mau kasih sedikit tantangan dan nanti juga pasti aku tanya sih, kenapa alasannya. Oke, jawab cepat. Pilih mana? Nyanyi atau acting? Gak bisa lagi. Aduh. Nyanyi atau acting? Cap cip. Nyanyi atau acting gak bisa. Nyanyi acting, nyating. Oke, Silon Seven atau Dewa 19? Cepet nggak cepet jawabannya. Gak bisa. Bisa. Dewa 19 Salon 7 Itu cepetnya. Salon 19. Oke, kenapa nggak bisa dijawab? Karena Salon 7 itu udah ada di hati aku dari aku SD. Oke. Aku Sheila Gang. Gila, aku itu harga mati. Tapi Dewa 19 itu menemani perjalanan cintaku. Gimana dong? Kakak gimana tuh? Iya, gak bisa. Dewa 19 juga aku cinta banget. Gitu. Baiklah, selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin. Oke. Iya, karena belum pernah selingkuh, diselingkuhin terus. Masa? Sumpah, enggak terus sih, tapi ya enggak pernah selingkuh, tapi 2-3 kali pernah diselingkuhin. Aduh, keterlaluan. Secantik ini ya. Allah. Itu setia loh. Waduh, zodiak. Oh iya, zodiak ya. Oke, nonton konser atau party? Party. Iya, karena party lah ya, guys. Party. Acting atau host? Acting. Oke. Acting. Tapi kalau yang tadi tuh yang nyanyi atau itu nggak bisa? Nggak bisa, nyanyi atau acting nggak bisa karena itu cita-citaku. Kalau host itu pas kecil belum ada kali ya kepikiran jadi aku cita-citanya jadi host gitu, enggak. Oke deh. Dan akhirnya semua tercapai ya kan? Iya. Terus dari sekian panjang perjalanan karir, ada lagi nggak sih yang pengen lagi dicapai? Nyanyi udah nih sekarang. Acting apa lagi? Mungkin yang belum apa ya? Yang belum apa ya? Asik gitu ya. Belum apa ya gitu ya. Aku lagi mau melebarkan sayap di bisnis juga sih gitu. Jadi mungkin mudah-mudahan bisa sambil berkarir sambil berbisnis juga. Jadi makin sangat entrepreneur sekali ya terdengarnya ya. Wow. Siapa lagi yang mau ngasih motivasi? Iya, betul. Kalau bukan diri sendiri ya kan. Itu dia Kakak. Terus apa ya? Paling terakhir berusaha menjadi menantu idaman kali ya. Asik. Itu goals terakhir kali ya. Masak. Aduh, masak itu dia nih. Aku udah mencoba tapi kayaknya pasangan aku bilang lebih baik jangan yuk gitu. Oke deh gitu ya. Jadi paksain banget ya. Karena kan untuk menyenangkan pasangan nggak melulu harus bisa masak ya kan. Oke. Tapi kalaupun nggak melulu harus bisa masak, tapi makanan-makanan apa yang Pak sangat disuka? Kalau aku Indonesian food sih, lidah aku emang Indonesia banget sih ya. Manis-manis, pedas-pedas. Pedas, asin. Oh, pedas asin. Harus pedas dan asin. Oke. Jadi kalau pedas di levelin level berapa tuh? Kalau sampai 5 mungkin level 4, kalau 10 mungkin level 8. Oh, lambung aman banget kayaknya. Alhamdulillah deh ya kalau lambungnya aman. Oke, yang terakhir lagi nih setelah single ini gitu kan, apakah ada single selanjutnya lagi yang memang dibikin seperti konsepnya yang sekarang seksi pop gitu ya? Oke, kalau ditanyain single mungkin akan ada featuring dulu ya. Ada tawaran dari musisi legendaris yang ngajakin featuring, ya bertemakan masih dengan party juga. Ya doain aja lah mau itu ngeluarin single lagi atau mungkin featuring sama siapa jalanin aja. Oke, dan ditunggu lagi nanti berarti mampir ke Radio RDI. Oh pasti. Dengan lagu-lagu kesukaan aku semua lagi. Iya dong, biar seru gitu kan. Tambah semangat juga kalau diputerin di siang ini ya. Baiklah, selanjutnya lagi apakah ada rencana-rencana lain selain mungkin single dan lain sebagainya? Film kah? Film ada yang masih tayang sih, judulnya Sosok Ketiga, sekarang udah 1,2 juta viewers. Oh, kece. Iya, ada series Turn On juga yang lagi ongoing. Terus upcoming project ada film aku juga yang mau tayang di bulan Agustus, judulnya Sleep Call. Wah, ini lagi ini banget berarti ya. Lagi kerja-kerja terus nih. Padat ya Kak. Terus jaga kesehatannya gimana dong? Jaga kesehatan. Walaupun diantara cuaca yang kayak gini dan kondisi yang lagi turun juga.
selain harus makan makanan yang bergizi gitu. Asik. Padahal enggak lagi, makannya seblak lagi, telur gulung lagi. Gorengan. Iya, makanya itu aja. Ya ini kan kita motivasi aja ya. Padahal enggak melulu. Yang paling penting itu mental sih. Secapek-capeknya aku harus tetap party. Kenapa? Karena happy-nya di situ. Energinya ke situ, ketemu teman-teman gitu. Itu nggak bisa dihilangkan ya. Harus tetap dijalani. Sama olahraga kan. Olahraga agak jarang sih. Menurutku party itu termasuk olahraga ya, karena joget kan ya. Ngeluarin kalori gitu. Gerak kita ya, gerak terus. Boleh kalau gugunya asik gitu kita lompat-lompat ya Betul. kan. Lompat dari lantai sampai ke atas. Coy ya. Enggak ada ya. Koprol ya kan, kejauhan. Oke deh. Yang mau disampaikan terakhir untuk Sobat RDI, mungkin jangan lupa untuk request lagunya dan tadi lihat video klip. Iya, Sobat RDI, kalau pengen lihat partinya anak Jaksel itu seperti apa, kamu boleh langsung lihat YouTube aku Erika Karlina dengan judul La Samba Primadona. Dan kalau pengen dengerin juga lagunya ada di semua platform musik yang kalian ada di aplikasi handphone kalian. Itu sudah ada semuanya. Dan apalagi ya? Ya misalnya kalau kalian lagi galau-galau udah dengerin aja La Samba Primadona. Oke deh, terima kasih. Thank you so much Sobat RDI. Sukses juga pokoknya buat single terbaru ini dan semua nanti karya-karyanya lagi biar mampir lagi ke Radio RDI Jakarta. Thank you, jangan kapok-kapok. Ya, baik Sobat RDI, obrolan ini ditutup sama lagu-lagu yang juga bisa kamu dengerin di program Beberes. Tapi nanti Aina bakal lanjut lagi untuk nyapa-nyapa kamu. Jadi kemana-mana ya.